Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Bu Asih, kali ini kita akan belajar tentang syarat pembayaran. Ini merupakan materi ekonomi kelas 12 semester genap yang merupakan bagian dari akuntansi perusahaan dagang. Kita simak penjelasannya. Anak-anakku sekalian, kita masih ingat peta konsep yang kita punya kemarin ya. Nah, ada di bagian transaksi pada perusahaan dagang itu kelompok-kelompok yang akan kita bahas. Yang pertama tentang syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, dan untuk berikutnya adalah persediaan barang dagang. Ini bagaimana kita mencatatnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu syarat pembayaran. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan utama dalam perusahaan dagang itu ada dua, ya, yaitu kegiatan membeli dan kegiatan menjual. Kegiatan membeli bisa membeli barang dagang, bisa membeli hal-hal lain seperti misalnya membeli perlengkapan, peralatan, mesin, kendaraan, tanah, gedung, dan lain-lain. Ini membeli. Kemudian menjual, untuk kegiatan utamanya pastilah menjual barang dagang. Nah, kegiatan membeli ini sebagaimana kita sebutkan kemarin akan memunculkan akun pembelian jika yang dibeli adalah barang dagang. Tetapi jika yang dibeli adalah perlengkapan, peralatan, atau yang lainnya, kita sebut jenis barang yang dibeli. Sedangkan jika perusahaan melakukan kegiatan menjual akan memunculkan akun penjualan. Nah, yang dijual adalah barang dagang, baik itu dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Nah, kegiatan membeli juga dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Bagaimana persyaratan pembayaran dalam penjualan atau pembelian? Nah, kita ikuti penjelasan berikutnya, yaitu syarat pembayaran. Apabila kita melakukan pembelian atau penjualan secara tunai, biasanya hanya ada catatan tunai atau cash. Nah, tetapi jika kita melakukan penjualan atau pembelian secara kredit, maka biasanya kita akan menemukan syarat-syarat pembayarannya yang biasanya dicantumkan dalam bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Bukti penjualan atau pembelian secara kredit kita kenal dengan faktur. Kita perhatikan di antaranya. Yang pertama EOM atau end of month, itu artinya persyaratan untuk membayar barang yang telah kita beli itu pada akhir bulan ya. Kita tuliskan saja bahwa kalau kita mempunyai faktur kemudian ada tulisannya EOM, maka itu artinya kita membayarnya pada akhir bulan. Nah, kita tahu kalau Januari itu berarti pada tanggal 31, kalau Februari mungkin tanggal 28 atau 29. Ya, selanjutnya ada faktur yang di bagian syaratnya ada tulisannya N/60. N ini maksudnya adalah neto faktur. Apa itu neto faktur? Yaitu harga bersih sebagaimana yang tercantum dalam faktur. Berarti kita membayarnya hanya sejumlah nilai barang per 60. Apa artinya per 60? Yaitu 60 hari setelah tanggal transaksi. Oke, perhatikan, 60 hari setelah tanggal transaksi. Ini artinya kalian harus hafal betul berapa hari dalam satu bulan. Nah, kalau misalkan kita transaksinya tanggal 3 Januari 2020 misalnya, tambahkanlah 60 hari berikutnya. Jatuh di tanggal berapa, maka itulah yang dimaksud dengan ini ya, neto fakturnya. Kita terakhirnya pada 60 hari setelah tanggal transaksi. Nilainya adalah sebesar nilai pembelian atau penjualannya. Berikutnya 2/10 N/30. Apa artinya? Perhatikan, untuk yang di atas ini adalah angka untuk persentase, sedangkan yang di bagian bawahnya itu adalah angka hari batasnya ya. 2/10 artinya 2%
potongan akan diberikan jika pelunasannya dilakukan 10 hari setelah tanggal transaksi. Bukan tanggal 10 ya. Kita ulang. 2/10 artinya pembeli akan mendapat potongan sebesar 2% apabila dilunasi dalam masa 10 hari setelah tanggal transaksi. N/30 artinya neto fakturnya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Berarti setelah 10 hari ini sampai dengan 30 hari tidak ada potongan, dibayar sesuai dengan angka yang terdapat pada faktur. Ya, paling akhirnya 30 hari setelah tanggal transaksi. Ingat, setelah tanggal transaksi. Hitunglah transaksinya tanggal berapa, tambahkan 30 hari. Jatuhnya di tanggal berapa. Baik, kita lanjutkan berikutnya. 2/10, 1/15, N/30. Apa artinya? Ingat, untuk yang pertama ini adalah menunjukkan persentase. Akan mendapat potongan 2% jika dilunasi dalam masa 10 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian akan mendapat potongan 1% jika dilunasinya dalam masa 15 hari, artinya setelah tanggal 10 ya. Setelah 10 hari ya, 11 hari, 12 hari, 13 hari, 14 hari, 15 hari setelah transaksi, potongannya hanya 1%. Potongan itu apa sih? Ya, diskon ya. Kemudian setelah 15 hari, batasnya 30 hari setelah transaksi itu harus dilunasi, tetapi tidak mendapatkan potongan atau sesuai dengan faktur, disebutnya neto faktur. Baik, mudah-mudahan penjelasan nomor 1, 2, 3, dan 4 kita pahami. Berikutnya mari kita latih ya untuk pemahaman kita terhadap syarat-syarat pembayaran. Coba kalian tuliskan apa artinya faktur yang bertuliskan syaratnya N/30. Tuliskan di sebelah sini. Kemudian yang kedua, 2/15 N/30. Apa artinya? Nomor 3, 2/10 N/60. Tuliskan artinya. Dan yang terakhir adalah 3/10 N/60. Demikian untuk materi tentang syarat-syarat pembayaran. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.